Halo, selamat siang anak-anak dan orang tua di rumah. Shalom, damai di hati. Anak-anak dan orang tua, hari ini kita akan ada lagi dalam kegiatan sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil yang bertanggung jawab Sektor 20. Halo, selamat siang anak-anak dan orang tua yang ada di rumah. Hari ini bertemu lagi dengan para pengasuh serta teman-teman dari Sektor 20 yang akan ada dalam kegiatan sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil di saat ini. Tetapi sebelum kita ada dalam kegiatan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan ada lagi dalam kegiatan sekolah minggu. Walaupun dalam masa pandemi ini Tuhan, tapi karena cinta kasih sayang Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk ada dalam kegiatan ini. Dan kegiatan ini juga akan dimulai. Untuk itu Tuhan, kami mohon biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya mau jadi dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua, telebi Tuhan. Itu yang tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota emas. Anak-anak dan orang tua di rumah, hari ini kita akan dihiburkan dengan sedikit firman Tuhan. Di saat ini kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, di saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, tapi sebelumnya kami mohon Engkau hadirkan Roh-Mu yang kudus, berkati kami semua Tuhan, agar firman yang akan kami baca dan kami dengar boleh kami mengerti dan boleh kami maknai itu dalam seluruh kehidupan kami, terlebih khusus kehidupan anak-anak kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Teman-teman, di siang hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama
Kejadian 19 ayat 1-26 yang berjudul Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan, Tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang berkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan dan belum pernah diijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Lenyahlah," bagi kata mereka, "orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata-mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi, menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu berdesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjangan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri
dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu dua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sini. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, Tuanku, sesungguhnya hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan melihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan bersuhul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara," sahut malaikat itu kepadanya. "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggu kembalikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat membuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebab nama kota ini disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi. Ketika Lot tiba di Zoar, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggangbalikannya nyala kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Demikianlah firman Tuhan di siang hari ini. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Selamat siang anak-anak di rumah. Hari ini ibu pengasuh akan bercerita tentang istri Lot. Anak-anak di rumah, kalau mama dan papa menyuruh anak-anak mencuci tangan, anak-anak harus melakukannya. Karena kalau anak-anak tidak melakukan atau tidak mendengarkan apa yang bapak dan mama sampaikan, akan berakibat tidak baik. Anak-anak, di suatu desa atau di suatu kota ada seorang bapak dengan istri dan anaknya. Mereka tinggal di kota Sodom.
Anak-anak, apa yang dilakukan orang-orang di kota Sodom? Orang-orang di kota Sodom sangat jahat. Anak-anak, orang-orang di kota Sodom itu sangat jahat sekali, sehingga Tuhan berencana untuk memusnahkan kota itu. Anak-anak di rumah, Bapak Lot ini adalah seorang bapak yang paling baik, yang paling menaati perintah Tuhan. Untuk itu, pada suatu hari, Bapak Lot sementara duduk, ia melihat kedua malaikat. Lalu, Bapak Lot menghampiri malaikat itu dan meminta mereka untuk tinggal di rumahnya. Anak-anak, malaikat itu tidak mau untuk tinggal di rumah Lot. Tapi apa yang terjadi? Lot memohon kepada malaikat itu untuk tinggal di rumahnya. Akhirnya malaikat itu memutuskan untuk tinggal di rumah Lot bersama dengan kedua anak perempuannya dan juga menantu serta istrinya. Anak-anak, apa yang terjadi ketika kedua malaikat itu tinggal di rumah Lot? Ada keributan yang besar saat itu. Dan keributan itu Lot menghampiri mereka, lalu Lot menyampaikan tidak boleh mengganggu tamu Lot. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan Lot. Lalu pada saat itu juga malaikat itu keluar dari kamar yang mereka tumpangi, kamar Lot, lalu menuju pintu rumah Lot. Dan pada saat itu juga malaikat menarik Lot untuk masuk ke dalam rumah dan malaikat menutup pintu rumah itu. Dan pada saat itu juga rumah itu tidak kelihatan. Orang-orang yang tadi berteriak dengan keras di muka pintu rumah, mereka tidak melihat rumah Lot. Lalu ketika fajar menyingsing, ketika pagi hari, malaikat itu menyuruh Lot bersama dengan keluarganya. Malaikat menanyakan kepada Lot bahwa Lot tinggal dengan siapa? Lot menjawab, saya tinggal dengan istri serta kedua anak perempuan dan juga menantu. Lalu malaikat itu menyuruh Lot untuk keluar dari kota itu. Kota itu namanya kota Sodom. Adik-adik, anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan lagu tentang istri Lot. Larilah, cepatlah Lot dan keluarga. Nah, satu lagi, ingat istri Lot, pentingkan harta dunia. Anak-anak sudah mendengarkan lagu tadi yang dibawakan oleh teman-teman kita atau teman-teman anak-anak dari sektor 20. Lagu itu menceritakan bahwa istri Lot tidak mendengarkan perkataan malaikat dan juga perkataan dari suaminya yang bernama Lot. Sehingga saat Lot dan kedua anak perempuannya serta menantunya meninggalkan kota itu, istri Lot itu menoleh ke belakang. Sementara anak menantunya juga tidak mendengarkan dan mereka berhenti. Tapi Lot serta kedua anak perempuannya berlari terus, tidak berhenti.
Mereka berlari sesuai yang diperintahkan oleh malaikat. Anak-anak, setelah mereka sampai di tujuan yang mereka tujui, apa yang terjadi? Mereka melihat kota yang mereka tempati tadi terbakar hangus. Tuhan telah membumi hanguskan kota Sodom itu. Karena apa? Orang-orang di kota Sodom itu sangat jahat. Akhirnya Tuhan Yesus membumi hanguskan kota itu. Dan Lot bersama anak perempuannya selamat karena Tuhan Yesus menyayangi Lot. Lot dengar-dengaran, Lot mengikuti perintah dari Tuhan, yang mana Tuhan mengutus malaikat untuk menyuruh Lot meninggalkan kota itu, sehingga Lot dan anak perempuannya selamat, tetapi istrinya menjadi tiang garam karena tidak mendengarkan perintah suaminya dan juga tidak mendengarkan perintah malaikat, sehingga pada saat ia berlari meninggalkan kota itu, ia menoleh ke belakang karena mengingat harta kekayaannya yang ada di kota itu, di rumah tempat tinggalnya, sehingga ia menjadi tiang garam. Anak-anak yang ada di rumah, dari cerita di atas ada pesan yang ibu pengasuh mau katakan. Kita sebagai manusia atau kita sebagai anak, kita harus dengar-dengaran. Kita tidak boleh tidak dengar-dengaran kepada siapa saja, karena itu adalah yang diperintahkan oleh Allah. Kita harus berbuat baik. Kita harus mendengarkan siapa saja yang ingin berbagi dengan kita. Anak-anak, ada nilai juga dari cerita itu. Ketidaktaatan, sehingga apa yang terjadi? Istri Lot menjadi tiang garam. Kota itu dimusnahkan oleh Tuhan karena ketidaktaatan kita. Ya, anak-anak, dari cerita dan pesan tadi ada pertanyaan untuk kita. Nanti anak-anak lihat di layar yang ada. Anak-anak harus menjawabnya, dan nantinya ibu pengasuh akan mengambil apa yang anak-anak sudah menjawab. Dan juga ada ayat hafalan untuk anak-anak. Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Anak-anak dan orang tua di rumah, di kesempatan ini kita akan memberikan persembahan syukur, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, di kesempatan ini Tuhan, kami selaku anak-anak-Mu akan memberikan persembahan-persembahan syukur kami. Biarlah Engkau datang Tuhan, berkatilah persembahan-persembahan syukur kami ini Tuhan, supaya kami dapat mempergunakannya demi dan untuk keluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di sektor kami, sektor 20 ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang agung kami berdoa. Amin. Aku
anak-anak dan orang tua yang berada di rumah, dengan sikap berdoa, tangan dilipat, mata tertutup, mari kita berdoa bersama. Mulai. Selamat siang Bapa, selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih kami naikkan kepadamu Bapa atas kasih, penyertaan dan perlindungan serta nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, baik kami anak-anak, para pengasuh maupun orang tua yang ada di rumah. Dengan adanya pandemi COVID-19, kami tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan baik di sekolah maupun di gereja Tuhan Yesus. Tetapi kami lakukannya di rumah bersama dengan orang tua kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Mama dan Bapa yang selalu dan senantiasa membimbing dan mengasuh kami di rumah, menggantikan para guru di sekolah maupun para pengasuh di gereja Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan Yesus, berikanlah kebijaksanaan kepada mereka Tuhan Yesus, agar mereka selalu setia untuk membimbing dan mengasuh kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami berdoa kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan, berikanlah kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka tetap kuat dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa terlebih khusus lagi kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini Tuhan Yesus. Berkatilah Bapak Bupati beserta Wakil Bupati yang dengan adanya pandemi ini Tuhan Yesus, berikanlah kebijaksanaan kepada mereka Bapa, supaya mereka mengambil keputusan-keputusan demi Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa juga kepada gereja kami, Gereja Protestan Maluku, di mana saja gereja-gereja kami ini berada Bapa. Berkatilah semua dari pimpinan sinode sampai kepada ketua majelis jemaat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikanlah mereka kekuatan agar mereka tetap kuat dan senantiasa menghadapi semua ancaman hidup, terlebih khusus COVID-19 ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada anak-anak kami, baik yang berada bersama-sama dengan kami maupun yang merantau di tanah orang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah mereka yang ada di tanah-tanah rantau Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, hindarkanlah mereka dari segala sakit penyakit, mara bahaya sampai kepada maut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami yang sementara berada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Berkatilah mereka Bapa, mereka masih kecil Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan Yesus, datanglah di tengah-tengah kehidupan mereka Bapa. Jalanlah bersama-sama dengan mereka di mana saja mereka melangkah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sertailah mereka semua Bapa. Tuhan Yesus, di saat ini kami berdoa kepada teman-teman kami yang berada di Pulau Jawa maupun di mana saja yang sementara terbaring di tempat-tempat tidur karena kesakitan Tuhan Yesus, walau kesakitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau ke sana, jamalah mereka Tuhan Yesus, bungkuslah mereka Bapa, agar mereka semua terhindar dari penyakit apa saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di saat ini juga kami berdoa kepada para dokter, para medis, maupun para relawan, yang mana mereka selalu setia dan senantiasa dalam proses penyembuhan teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang terkena COVID-19 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah mereka semua Tuhan Yesus, berikanlah kesabaran dalam hati-hati mereka agar mereka tetap sabar dan senantiasa untuk menjaga teman-teman maupun saudara-saudara kami yang terkena COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada kami di Kepulauan Tanimbar ini Tuhan Yesus.
Yesus. Tuhan Yesus, hindarkan semua penyakit apapun, terlebih khusus COVID-19 ini Tuhan Yesus. Jauhkan semua tolak dalam nama Yesus, supaya penyakit yang mematikan ini Tuhan Yesus terhindar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak sekolah minggu dari sektor 1 sampai sektor 20 Tuhan Yesus. Berkati kami semua, anak-anak maupun para pengasuh dan orang tua yang berada di rumah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah kami dengan semua yang kami naikkan kepadamu. Masih banyak yang kami minta dan pinta, tetapi sebelum kami minta, Engkau telah mengetahui semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikianlah kegiatan sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil Sektor 20 di saat ini. Kami, para pengasuh, serta anak-anak sekolah minggu mengucapkan terima kasih dan shalom.